Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hurriyyati wal istimar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil Mustafal Mukhtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khairil akhyar wa ala alihi wa sahbihi dawil hidayati wal ibkar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian khatib senantiasa tak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang Allah muliakan, topik kita pada siang hari ini adalah hikmah ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam, saudaraku, diperkirakan hidup pada tahun 1686 sebelum Masehi. Dan di tahun ini 2021 genaplah sudah kurang lebih 3710 tahun kita mengingat-ingat sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dengan putranya bernama Ismail alaihissalam. Peristiwa ini, hadirin, tidak terjadi 1-2 tahun yang lalu, tidak. Kejadian ini bukan terjadi 10-20 tahun yang lalu, tidak. Tapi peristiwa ini terjadi kurang lebih 3710 tahun, yaitu Nabi Ibrahim hendak menyembelih putra tersayangnya bernama Ismail alaihissalam. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan anak kesayangan kita untuk disembelih, tidak. Allah juga tidak menginginkan belahan jiwa kita untuk disembelih, tidak. Tapi yang Allah inginkan adalah sisihkan sebagian rezeki kita untuk membeli seekor kambing lalu kita persembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau kalau seandainya tidak sanggup 1 ekor kambing, maka sisihkanlah sebagian rezeki kira kurang lebih 2.500.000 kepada masjid, sehingga masjid tersebut menyebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan dagingnya. Allah tahu, hadirin yang Allah muliakan, karena kita tidak akan sanggup menyembelih anak kita, karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan manusia itu sendiri. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, sebentar lagi kurang lebih menghitung hari kita akan menyaksikan dan mempertemukan sebuah hari raya yang kita kenal dengan nama Aidul Adha. Apa hikmah yang akan kita petik ketika nanti berada di 10 Zulhijjah 1442 Hijrah? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, hadirin, mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam rasa iman yang paling kuat kepadanya. Bayangkan, begitu luar biasanya musibah, cobaan yang bertubi-tubi dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, beliau memiliki seorang ayah yang sampai akhir hayatnya tak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya, hadirin, disinyalir sebagai tokoh orang-orang yang membuat berhala, baik yang kecil maupun besar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Ibrahim alaihissalam luluh imannya untuk mengikuti sang ayah tercinta? Jawabannya tidak. Tapi justru Ibrahim tetap kuat kokoh imannya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak disembah. Apakah cobaan itu berhenti sampai di situ? Memiliki seorang ayah yang kafir? Tidak. Ternyata Ibrahim alaihissalam Allah uji kembali. Berapa lama dia diuji oleh Allah? 86 tahun lamanya dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku anak. 86 tahun lamanya Ibrahim belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Tapi ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seorang putra ganteng bernama Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi?
Lagi-lagi Allah ingin menguji iman Ibrahim dengan cara apa? Dengan cara anak yang lahir ini ketika nanti beranjak dewasa untuk disembelih. Hal ini saudaraku yang Allah muliakan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka." Wahai ananda, aku tadi malam bermimpi dan aku yakin bahwa mimpiku ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya itu wahai ayahanda? Kata Ismail, mimpinya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Bayangkan hadirin, manusia mana yang sanggup menanti kehadiran 86 tahun lamanya. Setelah anak itu hadir di permukaan bumi, ternyata anak itu Allah uji kembali untuk disembelih. Tapi apakah lagi-lagi luntur iman dari sang Ibrahim alaihissalam? Jawabannya tidak. Tapi justru semakin kuat iman daripada Ibrahim alaihissalam. Berhenti sampai di situ Allah menguji keimanan Ibrahim? Jawabannya tidak. Ternyata Ibrahim dihadapkan oleh seorang pemimpin yang bernama Namrud, yang Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku yang Allah muliakan, hingga pada akhirnya Namrud berani membakar hidup-hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi pada saat Ibrahim berada di dalam api, Allah perintahkan api. Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan. Wahai api, ada hambaku bernama Ibrahim yang hari ini berada di dalam genggamanmu, di dalam lautan apimu. Maka saat itu Allah katakan kepada api, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saudaraku, apakah ketika hendak Ibrahim mau masuk api tersebut berubah keyakinannya mengikuti raja yang kafir bernama Namrud? Jawabannya tidak. Tapi justru Ibrahim semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apa sih iman itu? Maka Allah jawab di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Allah katakan, orang-orang beriman itu saudaraku, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apa makna bergetar? Ketika azan berkumandang di masjid kita yang tercinta ini, maka saat itu azan berkumandang, maka karakter orang beriman pertama saudaraku yang Allah muliakan, dia lepaskan pekerjaan dunia untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah sholat. Dia tinggalkan rapat sekalipun, itu rapat paripurna. Untuk apa? Untuk hatinya bergetar, senantiasa terpaut hatinya untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu yang pertama, karakter orang beriman. Yang kedua, dalam Al-Anfal ayat 2 itu kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika ada qori membacakan ayat Allah dengan terjemahannya, ketika ada seorang ustaz berbicara tentang agama Allah, maka karakter orang beriman kedua yaitu zadathum imana, bertambah keyakinan mereka. Bukan justru tipis keimanannya, bukan justru malah mengusir qori tersebut, bukan justru membunuh qori tersebut, bukan justru mengcancel jadwal khatib tersebut. Saudaraku yang Allah muliakan, itu karakter yang kedua orang beriman. Yang terakhir, orang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah dia berserah diri. Inilah karakter orang-orang yang beriman yang senantiasa ada pada diri Ibrahim, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, hikmah dari ibadah kurban. Yang kedua saudaraku, hikmah daripada ibadah kurban adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Ibrahim bahwa Ibrahim ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra bernama Ismail yang taat baktinya luar biasa kepada ayahnya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala kirimkan wahyu kepada Ibrahim alaihissalam saat itu ingin menyembelih putra sematawayang yang bernama Ismail, apa jawaban dari lisan anak yang muda ini? Bukan justru lisannya keluar untuk membentak ayahnya, tidak, tapi justru Ismail katakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan, diwahyukan oleh Allah, maka insyaallah engkau akan menemuiku nanti sebagai orang-orang yang sabar. Inilah ajaran yang diajarkan Ismail bagi kita seorang anak yang hadir kita siang hari ini. Semuanya adalah anak-anak yang harus patut taat kepada orang tua.
Kalau dulu saudaraku, ada cerita legenda yang begitu luar biasa. Ketika di Sumatera Barat kita kenal cerita yang namanya Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Di Sumatera Utara kita kenal juga dengan cerita namanya Sampuraga. Bahkan di Provinsi Riau ini pun juga ceritanya sama, kurang lebih namanya legenda Pulau Dedap. Saat itu anak bernama Tanggang, saudaraku, ketika pergi dari kota Dumai menuju kota Batam, maka ada satu pulau tersendiri. Orang-orang tua mengatakan bahwa ini pulau tersendiri adalah pulau kutukan, yang mana anaknya dulu namanya Tanggang solehnya luar biasa kepada orang tuanya. Maka saat dia merantau ke negeri seberang, saat itu dia sukses, lalu balik ke daerahnya, ke kampungnya, melihat ibunya sudah tua renta. Saat itu dia tidak mengakui, bahkan mendorong ibunya. Maka ibunya terluka hatinya, hingga pada akhirnya ibunya mengutuk Tanggang ini, yang di kemudian hari Tanggang mengganti namanya dengan nama Dedap. Saat itu Dedap dikutuk menjadi pulau. Apakah cerita itu betul atau tidak? Apakah itu fiksi atau tidak? Wallahu alam. Tapi yang jelas itu cerita, hadirin yang Allah muliakan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita anak, sebagai anak janganlah sekali-kali mendurhakai orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita, saudaraku yang Allah muliakan. Berapa kali dia mengandung kita, 30 hari lamanya, saudaraku yang Allah muliakan, ibunda tercinta kita mengandung kita, hingga pada akhirnya dia tinggalkan puasa Ramadan kemarin. 30 hari tahun yang akan datang dia tinggalkan puasa Ramadan gara-gara menyusui kita di tahun pertama. 30 hari lamanya dia tinggalkan puasa Ramadan gara-gara menyusui kita di tahun kedua. Kurang lebih 90 hari lamanya ibunda tercinta kita, hadirin, meninggalkan ibadah puasa Ramadan untuk melihat anaknya ini tumbuh dewasa menjadi orang yang baik. Hingga pada akhirnya, apakah pantas kita sebagai anak mendurhakai orang tua? Mungkin, hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita tidak melihat fenomena yang dilakukan Tanggang atau Dedap, Malin Kundang atau Sampuraga, tapi hari ini ada fenomena anak durhaka yang modern yang luar biasa. Apa dia? Seorang anak ketika melihat ayah atau bapaknya tua renta, dengan bangga dia menitipkan orang tuanya di panti sosial atau di panti jompo, sekalipun panti sosial tersebut, saudaraku yang Allah muliakan, adalah legal oleh pemerintah. Disitulah bakti kita, saudaraku yang Allah muliakan. Ketika kita melihat orang tua kita sudah lusuh, sudah kembali kepada kelakuan likai layak lamun, kembali ke kanak-kanak, maka disitulah bakti kita untuk membimbing dia dan merawat dia sebagaimana mereka merawat kita di waktu kecil. Tidak berat, saudaraku yang Allah muliakan. Mungkin beliau merawat kita kurang lebih 10 tahun lamanya, tapi ketika beliau atau mereka sudah berada tua, paling lama kita 1 tahun merawat mereka. Masa 1 tahun tersebut, saudaraku yang Allah muliakan, kita tidak sanggup merawat dia? Untuk apa kita titipkan mereka di panti sosial? Orang yang menitipkan orang tuanya di panti jompo sama seperti mereka anak durhaka. Maka saudaraku yang Allah muliakan, pesan hikmah dari kurban ini adalah jangan sekali-kali mendurhakai orang tua. Yang terakhir, hikmah daripada ibadah kurban adalah menghapus sifat kebinatangan dalam diri kita. Saudaraku yang Allah muliakan, salah satu karakter binatang itu adalah rakus, kemudian tidak mau kalah, hingga pada akhirnya dia tidak mau malu, tak tahu malu. Itulah sifat daripada binatang. Bukankah dari kebiasaan daripada Nabi Allah, min sunanil mursalin, kebiasaan dari para Rasul Allah itu adalah pertama al-haya, memiliki sifat malu. Perhatikan hadirin, ketika Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat, saat itu Nabi Muhammad tak sengaja angin kuat, lalu izarnya, sarungnya Nabi Muhammad terbuka, hingga pada akhirnya terlihat betis Nabi Muhammad karena saking kencangnya angin. Ketika betisnya Nabi Muhammad SAW yang mulia itu terbuka, apa yang terjadi? Seketika Nabi Muhammad pingsan, saking malunya betisnya terlihat oleh sahabat yang ada pada waktu itu. Pertanyaannya, saudaraku yang Allah muliakan, apakah betis bagi seorang laki-laki aurat? Jawabannya tidak. Betis bukan aurat bagi orang laki-laki. Tapi walaupun itu bukan aurat, Nabi Muhammad SAW justru malu dilihat oleh para sahabatnya. Hari ini berapa banyak kita lihat, saudaraku yang Allah muliakan, orang petantang petenteng membuka auratnya. Bahkan di media sosial pun dia bangga untuk memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan muhrimnya. Bahkan saudaraku, semakin banyak orang meng-like aurat yang ia buka, semakin bangga pula dia. Tapi kalau seandainya semakin sedikit orang meng-like
aurat yang dia pertontonkan kepada orang yang bukan muhrimnya, maka dia kembali membuka aurat kepada orang yang bukan muhrimnya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, sifat malu inilah harus kita tanamkan dalam diri kita. Adakah malu yang lain? Ada. Ketika ada saudara kita berkumandang azan di waktu solat, maka saat itu saudara kita katakan, mari sama-sama kita melaksanakan ibadah solat. Maka jangan bantah saudara kita untuk mengingatkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bersyukur saudaraku, masih ada orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Mumpung badan ini bersebati dengan ruh, ketika nanti ruh ini sudah terputus, berpisah dari jasad ini, maka tidak ada lagi sahabat yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Terakhir saudaraku yang Allah muliakan, begitu hikmahnya luar biasa ibadah kurban ini. Ada satu hikmah, pesan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para sahabatnya. Betapa hebatnya nanti ketika Idul Adha. Mari sama-sama, kalau seandainya hadirin belum memberikan sebagian rezekinya untuk berkurban, maka mari sama-sama kita sisihkan ibadah kurban ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak saudaraku yang Allah muliakan, kurang lebih 2.500.000 kita sisihkan kepada masjid, sehingga pada akhirnya duit tersebut nanti dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau seandainya orang tersebut sudah diberikan, maka itulah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hikmah daripada ibadah kurban yang insya Allah kita akan alami dan kita akan lalui di 1442 Hijrah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadatal kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.